buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Sudah banyak nih yang mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu Indah yang pengen langsung dijawab sama guru-guru kita. Ya udah yuk, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah, makasih banyak kepada jamaah yang sudah bersilaturahmi dengan kami. Mudah-mudahan jadi berkah dan silaturahminya luar biasa. Karena silaturahmi ilmu dengan cara mengirimkan pertanyaan ke Islam Tinda untuk kita bahas bersama-sama. Masya Allah, kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikr, maka bertanyalah, maka itu lebih baik untukmu. Masya Allah. Tabe Ustadz, langsung pertanyaan pertama Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka emosi ke suami, tapi tidak diungkapkan karena khawatir menjadi masalah yang besar. Selama ini saya diam aja. Yang bikin emosi saya karena suami tuh kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak sholat. Kalau kekurangan yang lain insya Allah saya masih bisa menerima Ustadz. Gimana ya Ustadz ya solusinya biar suami saya rajin ibadah? Apa yang harus saya ungkapkan? Apakah saya harus ungkapkan emosi saya? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semuanya, yang namanya rumah tangga itu kayak perahu. Awal-awal kayak semua berdua, jadi aman, pesawat nggak oleng, kapal nggak oleng. Tapi kalau sudah ada penumpang 2, 3, 4 itu sudah banyak goyang. Apalagi kalau perjalanan sudah jauh berarti ombaknya makin besar. Subhanallah. Jadi ini pembelajaran buat kita untuk bisa belajar. Solusinya sebenarnya begini, menjaga iman dan ketakwaan dengan cara lebih mengenal ajaran Islam. Makanya tadi bagus kata Ustaz Alisa tadi, ya iman dan amal. Itu yang paling penting. Yang kedua, agar menjaga senantiasa taat kepada Allah. Itu aja. Kalau kita taat beramal ibadah, jadi tidak fokus pada perbuatan maaf yang tidak menyenangkan dari pasangan. Jadi dengan kita taat menyibukkan dengan kegiatan, banyak bersyukur, banyak bersabar, bertawakal. Pokoknya kalau kita beramal kebaikan, insya Allah aman itu. Kemudian yang ketiga, hindarilah perbuatan maksiat. Karena kadang-kala ada yang berbuat salah kepada kita, pasangan, kita justru lebih buruk. Aku akan balas perbuatannya. Nah, jadi itu salah. Seharusnya kita balas dengan kebaikan. Berbuat ihsanlah. Oh, ya. Masya Allah. Tapi Ustadz pertanyaan kedua Ustadz. Oh pertanyaan kedua, Masya Allah tabarakallah. Oh Alhamdulillah. Dari Sugiyarti 123 SSX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana ya kita harus menahan kesel, kecewa terhadap orang tua kita karena kata-katanya kurang mengenakan. Oh ya Allah ya Rabbi, berbicara tentang orang tua dan kita sebagai anak, bagaimana kita menahan kesal dan kecewa kita. Jadi ini Masya Allah udah mulai berusaha untuk menahan amarahnya. Nah kata Al-Quran itu, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ya. Jadi orang yang disebut di dalam ayat ini, anak-anak yang disebut dalam ayat ini, bisa saja mereka adalah anak-anak yang sedang marah, anak-anak yang sedang kesel, anak-anak yang sedang kecewa kepada orang tuanya. Tapi kata Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Tetap aja, jangan pernah membantah, jangan pernah berkata di hadapan mereka. Fala tanharhuma, jangan pernah menghardik mereka, kemudian menyemprot mereka. Tanhar itu dari kata nahar, nahar sungai, cipratan air. Jangan pernah menyemprot orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah perkataan kepada keduanya hanya perkataan yang mulia. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan kata-kata yang menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, kata-kata yang tidak sepantasnya disampaikan oleh orang tua kita, tetap anak itu cuma bisa 3. Jangan berkata jangan menghardik mereka, dan ucapkan perkataan yang mulia. Tetap perkataan yang mulia yang kita ucapkan kepada orang tua kita. Memang berat teman-teman, tapi insya Allah hadiahnya adalah surga bagi anak-anak yang berbuat ihsan kepada orang tua. Lalu bagaimana sih cara mengingatkannya? Cara mengingatkan kepada kedua orang tua kita, yakni jangan kita yang menceramahi mereka. Carikan yang namanya ceramah-ceramah, kemudian carikan guru atau orang-orang yang diseganinya, dan kita mengingatkan tetap dengan cara yang mulia. Jangan pernah menghardik balik, walaupun kesel, tetap kita mengeluarkan kalimat yang mulia insya Allah. Tabe Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Iya, simak utana. Oh, bakoy, kami galak nini tahu bakoy. Wih deh, batin mana noko. Kan
manoko-noko ya anak-anak. Anak-anak noko. Anak-anak noko padahal ya telah ya anak ini dia kau di noko kan manoko-noko biasa. Biasa engkau masuk kata-kata menjadi kali nggak tahu apalagi dia mau baca di anak-anak. Pertanyaannya loh, Iya. apakah doanya Iya. diterima toro nama noko-noko? Ya Kan doa Allah. atau dia diterima Allah Taala. Iya. Pakai kan yuro. Tapi Ustadz, ini temanya tentang wanita emosi. Ya. Tapi ini kalau begini kita pakai bahasa daerah bukan hanya wanita emosi tapi seluruh jamaah. Karena tidak mengerti subhanallah. tahu, Adi. Iya. Allah, Jadi ini masalah tentang lesson doa teman. ibu Oh. yang emosi kepada anaknya akan diijabah. Apakah akan diijabah? Nah Ya. insya Allah nanti dijelaskan setelah yang satu ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apalagi di foto-fotoan